wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen prodi ujian kinerja, perkenalkan nama saya Dini Muftari Al-Fardi, mahasiswa PPG Kemenat Bak 3 tahun 2025 dengan NIM 0621 0825 905. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Gali 1 tempat saya mengajar, dengan judul Aku Anak Soleh, yang merupakan itu bagian pembelajaran dari saya di bab 3. Sekian video perkenalan dari saya, semoga bermanfaat. Mari kita saksikan bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5 Galis, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Bapak Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Terima kasih untuk siswa kelas 5. Baik, sekarang sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak ingin tahu apakah kalian ada yang sakit? Apakah di antara kalian ada yang tidak masuk? Dari itulah Bapak mau absen dulu ya. Aska, hadir? Mana Aska? Dengan tangan yuk. Hadir, alhamdulillah. Alifah Bilqis Hafidah, hadir. Anissa Cahya Ramadhani, hadir. Alhamdulillah, masuk semua ya. Masuk semua, alhamdulillah. Jadi sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya agar semangat kalian selalu merah dan hati kalian selalu putih seperti bendera merah putih. Silakan untuk ketua kelas maju ke depan untuk memimpin Indonesia Raya. Dan kalian, anak-anakku, taruh tangan kalian di dadanya. Ya. Silakan. Saat Indonesia Raya itu dinyanyikan, alangkah baiknya kalian berdiri ya. Ayo berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, denganmu ibu. Indonesia tanah
Anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, marilah kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang akan kita dapatkan bermanfaat. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas yaitu Mbak Rika. Silakan Mbak Rika. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tepuk semangat. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Sa. Alhamdulillah. Nah, halaman 54 tentang aku anak soleh. Ada yang tahu sebelum Bapak melanjutkan ke materi apa itu anak soleh? Yuk, siapa yang tahu? Ayo Bilqis. Anak yang berbakti kepada orang tua. Ayo lagi, siapa lagi? Hah? Rajin belajar. Ayo. Rajin beribadah. Ayo lagi siapa? Rajin mengaji. Anak soleh itu anak yang berbakti kepada orang tua, kepada guru, menghormati sesama bangsa dan sebangsa tanah air. Semuanya menjadi satu. Kalau anak soleh itu tidak ada perbuatan kata-kata yang kotor, ya. Selanjutnya, nah, dalam bab 3 ini kita mempunyai tujuan belajar. Ayo coba Aska bacakan tujuan pembelajaran di bab 3 ini. Ayo Aska, silakan bacakan. Ayo. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran berbagi pengamatan diskusi dan praktik langsung. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada bab 3 ini yaitu yang pertama bisa menjelaskan makna hidup saling menghargai. Menghargai kepada siapa? Baik kepada guru, kepada teman, kepada suku, kepada budaya, dan kepada agama. Lanjut. Peta konsep. Jadi bab 3 itu mempunyai 4 peta konsep. Yang pertama, perbedaan suku dan budaya. Jadi yang pertama yaitu kita harus saling menghargai antara perbedaan suku kita dan budaya kita, ya. Dan yang kedua, perbedaan keyakinan. Ada yang tahu perbedaan keyakinan? Apa maksudnya perbedaan keyakinan? Berbeda keyakinan itu yaitu tentang agama kita. Ada yang agama Kristen, ada yang agama Islam. Itu maksudnya dari perbedaan keyakinan. Perbedaan pendapat, kita harus saling menghargai juga. Kalau ada pendapat teman kalian yang berbeda, kita tidak boleh bertukar. Kita harus saling menghargai. Terus yang terakhir, menerima perbedaan, ya. Dari semua yang tiga ini kita harus bisa menerima perbedaan.
Kita akan melihat video dulu ya, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Ayo kita simak bersama-sama video berikut. Dengarkan baik-baik ya. Namaku Galang, aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Hai teman kece, namaku Galang, aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Bunda dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Imo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Mama, ada Mam. Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Salam. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Ketika sudah bersama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan Nanti saya mau dikasih hadiah ya. mereka Yang juga tahu ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan bener dong. Gak seru aku main begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama, you got me high so fast. No dan si bau. Oh mama, you got me fly so fast. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Aku kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah, tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama, tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Kejar kita, kejar ilmu, raih kita. sudah. Kan kalian barusan sudah melihat videonya. Bapak ingin menanyakan kepada kalian, apa yang sudah kalian pelajari dari melihat video barusan? Ada yang tahu? Ayo katakan apa? Mereka saling menghargai satu sama lain. Tepuk tangan untuk mereka. Ayo yang lain selain mereka siapa? Ayo Bilkis. Ayo ambil mic-nya. Ayo. Bertoleransi. Bagus, tepuk tangan untuk Bilkis. Ini ayat tentang saling menghargai.
Bapak ingin Ninis untuk membacakannya dan artinya dibacakan oleh Rama, ya. Ini dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayo Rama dibaca artinya. Artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagai mana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi di dalam surah Al-Qasas ini menjelaskan bahwasanya kita harus berbuat baik kepada semua manusia agar kita tidak bisa membuat kerusakan di bumi ini, ya. Selanjutnya, yang pertama yang sesuai dengan peta konsep, kita harus menghargai suku dan budaya. Sekarang Bapak ingin kita bersama-sama membaca ayat ini. Ayo, yang memimpin Ninis. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bersama-sama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Tuhan semua Al-Hujurat. Nah, tadi di surah Al-Hujurat ini menjelaskan bahwasanya ini ya, Allah menciptakan kamu dari seorang laki-laki. Apakah ada yang laki-laki di sini? Ada. Bapak ini siapa? Laki-laki. Seorang perempuan. Apakah ada seorang perempuan? Ada. Setelah itu dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan sesungguhnya yang paling bertakwa di antara manusia itu. Apakah di sini ada orang yang paling pintar di ayat ini? Apakah ada orang yang paling pintar, orang yang paling kaya? Mana? Tidak. Orang yang paling mulia. Apakah ada di antara arti ini orang yang paling pintar dan orang yang paling kaya? Tidak. Tidak ada. Di ayat ini tidak ada Allah menjelaskan yang paling kaya, Allah menjelaskan yang paling pintar, itu tidak ada. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takwa, paling takut kepada Allah. Lanjut ya. Terus menghargai keyakinan orang lain. Ada agama di Indonesia ini, ada agama berapa biji? Hah? Ada agama apa? Bagaimana kalian menghargai perbedaan keyakinan ketika kalian bertemu kepada orang yang berbeda agama? Bagaimana sikap kalian? Hah? Apakah kalian pernah bertatapan, berbicara kepada orang yang lain agama? Bagaimana sikap kalian? Saling menghargai, tidak mengejek. Nah, kalau mereka berbicara kita harus santun, ya, atau harus sopan. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain, mendengarkan dengan baik. Seperti Bapak sekarang
kalian. Bapak sekarang kan berbicara di depan. Kalau kalian bisa menghargai Bapak, kalian harus mendengarkan dengan baik. Tidak ada yang berbicara sendiri, ya. Terus yang kedua, tidak meremehkan. Ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang hitam, ada yang putih. Kita harus tidak boleh meremehkan. Nah, jadi menerima perbedaan itu yang pertama memiliki sikap toleransi, suku, budaya, agama, bahasa yang ada di seluruh dunia, ya. Terus selanjutnya, mempertahankan budaya Indonesia. Budaya yang kental dari bangsa kita adalah tolong menolong, gotong royong, dan sopan santun. nah, terus menerima perbedaan. Ayo Bapak ingin Iva baca. Ayo Iva baca. Sebagai anak muslim yang baik dan tentu bisa menerima dan memahami adanya perbedaan sikap ini harus kita dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, kamu nak? Nah, baca. Lanjut. Memiliki sikap toleransi, yaitu sikap menghargai dan menerima perbedaan suku, budaya, agama, bahasa yang ada di negara ini. Hikmah saling menghargai antara lain menciptakan harmoni. Apa harmoni? Ada yang tahu? Mereka? Nia? Harmoni. Sikap yang aman, damai, ramah, tentram. Itu namanya sikap harmoni. Mengurangi konflik. Jadi kalau kita saling menghargai, kita mengurangi konflik apa saja? Bertengkar, bermusuhan, ya, berbicara kotor. Nah, terus yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Mau orang yang pintar mengajari orang yang bodoh. Kalau orang yang pintar mengajari orang yang bodoh, orang yang bodoh bisa percaya diri. Dengan apa? Dengan kita saling menghargai, tidak mengejek anak-anak yang tidak pintar. Yang keempat, mendorong kerjasama. Dan yang terakhir, mengakui perbedaan. Nah, yang terakhir, apa yang terakhir? Ayo baca bersama-sama. Menjadi anak soleh adalah kewajiban setiap muslim. Mari berbuat baik dan menjalankan perintah Allah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya sudah berpartisipasi di pelajaran ini. Jadi kalian itu termasuk orang yang saling menghargai. Murid menghargai guru menghargai murid. Jadi kita saling sama-sama menghargai dan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau kalian mengerti, Bapak ingin kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada di bertugas, ya. Jadi di antara kalian itu setiap kelompok mempunyai 2 tugas, ya. Itu namanya LKPD, lembar kerja, ya. Jadi setiap kelompok itu mempunyai tugas yang pertama, seperti punyanya kelompok ini. Lengkapilah tabel di bawah ini dengan agama, kitab suci, tempat ibadah, dan hari besarnya. Jadi yang kalian tulis ini agamanya apa, kitab sucinya apa, tempat ibadah, dan hari besar, ya. Dan yang terakhir, nah ini membenarkan mana yang benar digabungkan, ya. Kita sudah ada. Itu kerjakan bersama, ya. Al-Quran, masjid, hari raya,
Orang Kristen. Ada jawabannya di tengah-tengah itu, teka-teki. Sholat mana yang benar? Coba saya lihat, kalau saya bukan bisa. Gitu. Ada yang sulit? Kalau ada yang sulit silakan tanyakan ke Bapak ya. Kelompok 3 ada yang sulit? Nia? Tidak ada. Bagus. Kalau kamu sudah kelompok 1, nanti setelah mengerjakan LKPD ini kalian mempraktekkan ke depan hasil kerja kalian ya. Itu kan ada 6 ya. Semuanya kalian presentasikan ke depan. Contohnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tugas kelompok kami yang berjudul titik begitu ya. Ada yang sudah tugasnya? Sudah? Nah, kalau sudah, kalian sekarang akan mempresentasikan ke depan hasil kerja kelompok kalian. Yang pertama kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Ayo lanjutkan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lengkapilah tabel di bawah ini dengan agama, kitab suci, tempat ibadah, dan hari bersama. Oke, sudah. Jadi kelompok 1 ini sama Bapak ditugaskan untuk melengkapi 4 poin. Yang pertama agama, nama kitab suci, dan tempat ibadah serta hari besar ya. Lanjut. Agama Islam, kitab suci Al-Quran, tempat ibadah masjid, hari besar, hari raya Idul Fitri. Agama Kristen, kitab suci Alkitab, tempat ibadah gereja, hari besar Natal. Hindu, kitab suci Weda, tempat ibadah pura, hari besar, hari raya Nyepi. Agama Buddha, kitab suci Tripitaka, tempat ibadah negara, hari besar, hari raya Waisak. Agama Katolik, kitab suci kitab, tempat ibadah gereja, hari besar Natal. Agama Konghucu. Jadi tugas yang barusan kelompok 1 kerjakan ada 2 poin yang Bapak ingin koreksi. Yang pertama tentang agama dan kitab suci. Kalau agama semuanya benar ya. Tapi kalau yang kitab suci dari Kristen dan Katolik itu kitabnya sama. Tapi nama kitabnya bukan Alkitab saja, tapi ada kitab Injil. Namanya kitab orang Kristen dan kitab Katolik, Alkitab Injil ya. Hanya itu koreksi yang ada di Bapak. Silakan duduk bersama-sama. Jangan lupa salamnya ya. Lanjut, sekarang bagiannya kelompok 2 untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Silakan maju semua. Ayo. Ke barat. Iya. Nah, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tuliskan pendapatmu terkait gambar tersebut. Hendaknya saling menghargai. Nah, jadi kelompok 2 ini Bapak tugaskan untuk menuliskan gambar serta keterangan yang ada di gambar tersebut. Ayo lanjutkan. Menghargai agama orang lain, baik dari segi budaya dan pendapat. Menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda agama. Menghargai budaya orang lain agar kita saling mengenal suku dan budaya di Indonesia. Ada 3 ya. Dari gambar yang pertama ini tidak usah dikasih budaya ya. Untuk budaya ini hanya di poin 3 ya. Ya sudah, silakan duduk bersama. Terima kasih. Lanjut kelompok 3. Ayo silakan ke depan kelompok 3. Ayo Nika.
Lanjut. 1. Menciptakan harmoni. 2. Mengurangi konflik. 3. meningkatkan rasa percaya diri. 4. mendorong kerjasama. 5. menghargai perbedaan. Barusan mereka sudah melihat apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak. Yang pertama, menciptakan harmoni, mengurangi konflik, meningkatkan rasa percaya diri, kerjasama, dan mengakui perbedaan. Sudah benar semua. Alhamdulillah, tidak ada koreksinya lagi. Ya, silakan duduk untuk kelompok 3. Sudah. Baiklah anak-anak, kalian barusan sudah mengerjakan tugas-tugas, ya. Apakah kalian mengerti apa yang ada di bab 3 ini? Mengerti apa saja yang kalian mengerti? Yang pertama harus saling menghargai. Yang kedua harus saling menghormati. Menghormati apa saja? Suku, budaya, dan agama. Jadi itulah pelajaran dari bab 3 tentang aku anak soleh. Sekian dari Bapak, semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan hati kalian selalu tenang, aman, dan damai. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. Semangat ya. Anak-anak, setelah kita menyelesaikan pelajaran barusan, alangkah baiknya kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Doa akan dipimpin oleh Mbak Rika. Silakan Mbak Rika. Setelah kita mengakhiri pelajaran, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.